Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan saya Putri Widya Astuti dengan nomor BP 201042-2012 dari kelas Biologi B. Di sini saya akan sedikit memaparkan mengenai beberapa struktur dan sistem pada cumi-cumi. Sebelum itu, mari kita mengetahui apa itu cumi-cumi. Cumi-cumi adalah sekelompok hewan cephalopoda besar atau jenis moluska yang hidup di laut. Nama cephalopoda sendiri berasal dari bahasa Yunani yang berarti kaki kepala. Hal ini dikarenakan kakinya yang terpisah menjadi sejumlah tangan yang melingkari kepala. Seperti semua cephalopoda, cumi-cumi dipisahkan dengan memiliki kepala yang berbeda. Akson besar cumi-cumi ini memiliki diameter 1 mm. Setelah itu, apa saja yang akan saya paparkan dalam materi ini? Yang pertama yaitu struktur morfologi dari cumi-cumi, lalu struktur anatomi dari cumi-cumi. Ada beberapa sistem yaitu seperti sistem integumen, sistem muscularis, sistem skeletal, sistem digestivum, sistem respirasi, sistem sirkulatori, sistem saraf. Baik, struktur morfologi dari cumi-cumi. Tubuh cumi-cumi sendiri relatif panjang, langsing, dan bagian belakang meruncing atau rhomboidal. Tubuh cumi-cumi dibedakan atas kepala, leher, dan badan. Kepala terletak di bagian ventral serta memiliki dua mata yang besar dan tidak berkelopak. Berfungsi sebagai alat untuk melihat. Lehernya pendek dan berbentuk tabung dengan sirip lateral berbentuk segitiga di setiap sisinya. Pada kepala terdapat mulut yang dikelilingi oleh 4 pasang tangan dan sepasang tentakel, yang berarti 8 tangan dan 2 tentakel panjang. Pada permukaan dalam tangan dan tentakel terdapat batil isap yang berbentuk mangkok terletak pada ujung tentakel. Gigi kitin atau kait terletak pada tepi batil isap untuk memperkuat melekatnya mangsa yang diperoleh. Selanjutnya, yaitu di posterior kepala terdapat sifon atau corong berotot yang fungsinya sebagai kemudi. Jika ia ingin bergerak ke belakang, sifon akan menyemburkan air ke arah depan, sehingga tubuhnya bertolak ke belakang. Sedangkan gerakan maju ke depan menggunakan sirip dan tentakelnya. Di bagian perut, tepatnya di sebelah sifon, akan ditemukan cairan tinta berwarna hitam yang mengandung pigmen melanin. Fungsi dari cairan ini adalah untuk melindungi diri jika dalam keadaan bahaya. Cumi-cumi tersebut akan menyemprotkan tinta hitam keluar sehingga air menjadi keruh. Pada saat itu, cumi-cumi dapat meloloskan diri dari lawan. Sedangkan pada anterior badan terdapat endoskeleton. Selanjutnya yaitu struktur anatomi dari cumi-cumi. Yang pertama ada faring. Faring ini merupakan bagian depan dari kerongkongan yang fungsinya untuk menghisap makanan dari mulut dan membasahinya dengan lendir. Selanjutnya ada mulut. Mulut ini berfungsi sebagai tempat masuknya makanan. Selanjutnya ada mata yang berfungsi sebagai alat penglihatan dan tentakel yang berfungsi sebagai alat gerak, perasa, dan memeriksa serta alat penangkap mangsa. Kemudian ada anus yang berfungsi sebagai tempat dalam pengeluaran zat sisa metabolisme, dan hati yang berfungsi mengambil sari-sari makanan dalam darah dan sebagai tempat penghasil empedu. Selanjutnya ada esofagus yang berbentuk saluran di belakang rongga mulut yang fungsinya sendiri menghubungkan rongga mulut dengan lambung. Dan selanjutnya ada insang yang berfungsi sebagai organ pernafasan. Kemudian ada lambung yang berfungsi sebagai organ pencernaan dan cangkang dalam yang berfungsi sebagai pelindung organ tubuh bagian dalam. Kemudian ada ovarium sebagai penghasil sel telur dan rektum yang sebagai bagian usus belakang yang membuka ke anus. Dan terakhir ada kantung tinta, yaitu kantung selaput yang terdapat pada cumi-cumi yang mengandung tinta. Tinta ini akan disemprotkan apabila cumi merasa terganggu akan kedatangan atau bertemu dengan predator serta pemangsa.
Baik, saya akan masuk ke dalam sistem integumen. Sistem integumen pada cumi-cumi itu berupa lapisan jaringan yang terletak di antara cangkang dan tubuh. Ini mengeluarkan kalsium karbonat untuk membentuk cangkang. Pada mantel terdapat rongga cairan yang merupakan tempat lubang insang, anus, dan cairan hasil ekskresi. Mantel sendiri membentuk rongga yang disebut dengan rongga mantel. Rongga mantel ini memompa air untuk menyaringkan makanan. Pada cephalopoda seperti cumi-cumi, mantel menutupi massa visceral cephalopoda. Namun, cangkang tereduksi menjadi cangkang internal atau bahkan lenyap sama sekali. Kemudian ada sistem muskularis. Sistem muskularis pada cumi-cumi itu memiliki otot radial dan melingkar seperti pada gurita. Akan tetapi, ada lapisan fibrosa di cumi-cumi. Lapisan fibrosa ini mencegah tubuh dari perpanjangan kontrak ketika kedua otot serta menyediakan dasar kokoh untuk otot radial. Kemudian ada sistem skeletal. Sistem skeletal terdiri atas endoskeleton yang berbentuk pen atau bulu dan beberapa tulang rawan. Beberapa tulang rawan tersebut membentuk artikulasi untuk sifon dan mantel. Yang lain melindungi ganglia dan menyokong mata. Endoskeleton yang berbentuk pen tersebut homolog dengan cangkang pada moluska lain. Pada loligoendoskeleton tersebut atau cangkang terletak di dalam rongga mantel berwarna putih transparan, tipis dan terbuat dari bahan kitin. Mantel berwarna putih dengan bintik-bintik merah ungu sampai kehitaman dan diselubungi oleh selaput tipis berlendir. Kemudian memasuki sistem digestivum. Organ pencernaan dari cumi-cumi sendiri terdiri atas mulut yang mengandung radula dan dua rahang yang terbuat dari kitin. Berbentuk seperti puruh burung betet. Gerak kedua rahang tersebut dikarenakan adanya kontraksi otot. Selanjutnya, makanan akan dibawa ke esofagus, lambung, usus, rektum, dan terakhir ke anus sebagai muara dalam rongga mantel. Pencernaan dilengkapi dengan kedua kelenjar ludah di massa bukal dan di dekat ujung anterior hati yang digunakan untuk mensekresikan racun di daerah rahang. Selain itu juga memiliki kelenjar pencernaan yaitu kelenjar hati pada anterior dan pankreas di posterior. Makanan cumi-cumi sendiri itu berupa ikan-ikan kecil, udang, dan moluska lainnya. Saluran pencernaan pada cumi-cumi terdiri dari struktur tubular dengan berlalunya makanan secara langsung melalui tabung dari mulut ke anus. Untuk alasan ini kadang-kadang disebut sebagai sistem pencernaan pass-through. Bagian dari tabung diperluas ke kantong dan organ-organ pencernaan aksesori terjadi sepanjang tabung untuk membantu pencernaan dan menyerap nutrisi. Sebuah sistem yang luas dengan katup dan saluran yang mengatur aliran dan penyerapan cairan, pencernaan dan nutrisi yang dilepaskan selama proses pencernaan. Pada proses pencernaan tadi, setelah makanan ditangkap, tentakel dan lengan akan memegang mangsa lalu menghadapkannya ke pembukaan mulut. Ada seperti paruh burung beo, terangsang meraih ke atas, memegang dengan kuat sehingga radula, bagian yang kasar, organ seperti lidah hanya di dalam mulut, bisa menusuk menjadi potongan-potongan halus. Cumi tidak bisa menelan potongan besar makanan karena saluran pencernaannya melewati lubang melingkar di tengah otak cumi, dan potongan yang lebih besar tersebut dapat merusak otak. Lidah mendorong makanan dari bawah ke atas dari mulut ke tenggorokan dan kemudian ke kerongkongan. Kelenjar ludah di wilayah kerongkongan membuang getah mereka ke kerongkongan untuk dicampur dengan makanan setengah halus. Selanjutnya, memanjang lebih jauh lagi, sekresi dari hati yang berwarna kecoklatan dengan memasukkan campuran ke dalam kerongkongan. Kerongkongan menghubungkan seperti kantung perut berwarna putih, di mana pencernaan dimulai karena pencampuran enzimatik sekresi organ pencernaan. Makanan kemudian memasuki kantung lambung, juga disebut sebagai usus buntu, bersama dengan zat dari pankreas. Usus sendiri adalah tabung sempit yang keluar dari sekum dan berjalan melalui sisa ruang dalam rongga mantel, menjelang akhir menjadi rektum dan lebih jauh lagi sampai ke anus, di mana terhubung dengan sifon untuk mengeluarkan sisa
zat bersama dengan air yang dipompa dari dalam mantel untuk propulsi. Selanjutnya mengenai sistem respirasi. Sistem respirasi atau sistem pernapasan pada cumi-cumi sendiri terdiri dari 2 cabang insang pada rongga mantelnya. Cumi-cumi memiliki 3 bagian jantung dan berdarah biru, 2 untuk memompa darah ke cabang insang, dan 1 bagian untuk memompa darah ke seluruh tubuh. 2 dari jantung mereka berlokasi dekat dengan masing-masing insangnya, dan karena hal ini, mereka dapat memompa oksigen ke bagian tubuh yang beristirahat dengan mudah. Cumi-cumi memiliki sistem pokok pernafasan senyawa tembaga. Berbeda dengan manusia yang sistem pokok pernafasannya adalah senyawa besi yang berakibat jika terlalu tertutup pada permukaan mana terdapat air panas, cumi-cumi dapat mati dengan mudah karena lemas. Mekanisme pernapasan cumi-cumi dengan cara menyedot air ke dalam rongga mantel melalui kedua buah insang dan disemburkan keluar funnel. Aliran air yang masuk ke dalam insang akan mengalami pertukaran udara dalam lamela insang. Selanjutnya yaitu sistem sirkulatori. Sistem sirkulatori atau sistem sirkulasi tertutup dari cumi-cumi sangat menarik karena ada 3 pompa untuk memelihara sirkulasi. 1 jantung memompa darah ke semua organ interna dan jaringan tubuh, kemudian 2 jantung lainnya benar-benar bekerja memompa darah dari organ-organ interna ke jaringan insang, yang merupakan tempat terjadinya pertukaran gas. Untuk memahami keuntungan dari sistem yang demikian, baik untuk diketahui bahwa tekanan yang dihasilkan oleh kontraksi sebuah jantung ke seluruhnya hampir berhamburan bila darah masuk ke kapiler-kapiler. Meskipun kapiler-kapiler kecil total daerah sayatan melintang dari kapiler-kapiler yang menerima darah dari sebuah pembuluh darah besar cukup lebih besar daripada sayatan melintang pembuluh darah itu sendiri. Memasuki sistem saraf. Sistem saraf sendiri terdiri atas 7 buah ganglion yang terletak di dalam kepala cumi-cumi dan saraf ganglion cerebral, pedal, visceral, subrabukal, infrabukal, dan optik. Organ sensorik sangat berkembang dan terdiri atas mata, 2 statosis, dan organ pembau. Statosis terletak di masing-masing lateral kepala dan berperan sebagai organ keseimbangan. Terdapat pula mata di mana mata tersebut sudah sama dengan mata pada vertebrata. Baik, alat dan bahan yang digunakan dalam praktikum kali ini yaitu yang pertama ada styrofoam yang digunakan sebagai alas untuk pembedahan objek yaitu cumi-cumi. Mengapa menggunakan styrofoam? Dikarenakan styrofoam memiliki bagian yang lunak dan sehingga mudah untuk menempelkan bahan praktikum. Selanjutnya ada gunting dan cutter yang digunakan sebagai alat pembedahan, lalu pinset yang digunakan sebagai alat untuk memegang objek atau bahan praktikum yaitu cumi-cumi. Kemudian ada jarum pentul yang digunakan untuk menancapkan bagian dari tubuh objek yaitu cumi-cumi agar tetap stay di tempat. Selanjutnya ada kamera handphone yang digunakan untuk merekam pembedahan. Selanjutnya ada sarung tangan dan juga masker. Kemudian bahannya itu ada cumi-cumi segar yang berukuran lumayan besar. Gambar tersebut merupakan gambar dari pengamatan bagian luar cumi-cumi. Pada gambar pertama yaitu gambar cumi-cumi, di situ cumi-cumi belum dilakukan pembedahan. Dapat terlihat bahwa terdapat 2 tentakel panjang dan 8 tangan pada cumi-cumi, kemudian ada sirip berbentuk segitiga pada ujungnya. Pada gambar kedua, nampak lebih jelas bagian bawah dari tubuh cumi-cumi yaitu ada sirip berbentuk segitiga yang digunakan dalam mendukung pergerakan cumi-cumi. Selanjutnya pada gambar ketiga terlihat gambar bagian atas dari tubuh cumi-cumi. Terlihat bahwa ada 8 tangan dan 2 tentakel panjang yang menyatu dengan kepala cumi-cumi.
Di gambar tersebut juga terlihat mata cumi-cumi yang tidak memiliki kelopak mata. Selanjutnya, pada gambar selanjutnya ini adalah gambar cumi-cumi setelah dilakukan pembedahan. Pada gambar pertama, cumi-cumi belum dibedah, akan tetapi kulit bagian luarnya sudah disayat. Nampak bahwa kulit luarnya yang berwarna merah pudar, kemudian ada 2 tentakel panjang yang nampak sangat panjang, bahkan panjangnya menyamai tubuh cumi-cumi. Kemudian ada 8 tangan dan juga 2 sirip segitiga. Kemudian gambar kedua merupakan gambar dari hasil pembedahan bagian tubuh cumi-cumi. Terlihat bahwa hasil pembedahan dari cumi-cumi di dalamnya terdapat beberapa bagian-bagian dari organ tubuh cumi-cumi, baik itu organ pencernaan maupun reproduksinya. Pada gambar hasil pengamatan, bagian-bagian rinci atau bagian-bagian yang lebih rinci dari organ cumi-cumi tidak nampak jelas. Hal itu dikarenakan warna dari setiap organ tersebut hampir sama, yaitu putih pucat kekuningan. Namun ada bagian yang berbeda dari bagian dalam cumi-cumi, yaitu bagian kantung dari tinta cumi-cumi. Selanjutnya pada gambar ketiga, yaitu gambar pembedahan bagian atas atau terutama bagian kepala cumi-cumi. Pada pembedahan bagian kepala cumi-cumi, nampak bahwa dengan jelas tentakel panjang dari cumi-cumi berjumlah 2 dan nampak dengan jelas bahwa ada 8 tangan cumi-cumi. Kemudian nampak adanya mulut cumi-cumi dan mata cumi-cumi. Pada gambar selanjutnya yaitu mengenai gambar dari beberapa organ cumi-cumi yang dapat saya lihat atau nampak dan dapat saya identifikasi. Yang pertama itu adanya gambar tulang rawan dari cumi-cumi, yaitu tulang rawan Tidarodes pacificus. Kemudian gambar kedua tersebut adalah gambar kantung tinta dari cumi-cumi. Seperti yang telah disebutkan tadi, bahwa fungsi dari tinta cumi-cumi itu untuk mengelabuhi pemangsa atau predator apabila cumi-cumi merasa terancam. Hal itu dilakukan dengan cara menyemprotkan tinta cumi-cumi keluar dari tubuh sehingga lingkungan sekitar cumi-cumi akan berubah menjadi keruh. Selanjutnya, gambar ketiga merupakan gambar dari mata cumi-cumi yang telah dilakukan pembedahan. Selanjutnya, gambar terakhir, gambar yang seperti kantung berwarna putih pucat tersebut merupakan gambar dari gland sperma. Di situ dapat dilihat bahwa cumi-cumi berjenis kelamin jantan. Berikut adalah video dalam pembedahan cumi-cumi untuk melihat apa saja organ-organ yang ada di dalam cumi-cumi serta melihat bagaimana sistem kerja tubuh dari cumi-cumi. Dan seperti yang telah dijelaskan tadi, ada berbagai macam struktur anatomi dan morfologi dari cumi-cumi serta sistem-sistem terkaitnya. Dalam pembedahan telah dijelaskan di PPT bagaimana saja sistem itu bekerja serta organ-organ terkaitnya. Dan ini adalah video singkat mengenai pembedahan dari cumi-cumi tersebut. Dan seperti yang telah dijelaskan tadi mengenai berbagai struktur dan sistem dalam cumi-cumi, dan ini adalah video singkatnya. Sekian dari saya, terima kasih.